Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Sobat Sehat RSSA. Selamat datang di acara podcast Bincang Sehat RSSA bersama saya Dr. Iis Novianti Roshidah. Di sini kami akan membahas tentang apa itu gagal ginjal dan terapi pengganti ginjal itu sendiri. Bersama Dr. Eti Martiati, spesialis penyakit dalam Vinasim. Selamat siang Dr. Iis dan juga selamat siang Sobat Sehat RSSA. Ya dokter, jadi di sini kita akan berbincang-bincang terkait apa itu gagal ginjal dokter. Mungkin bisa dijelaskan secara dini pendahuluan terhadap apa itu gagal ginjal ya dokter? Ya Dr. Iis ya, sebelum memang tahu apa itu terapi pengganti ginjal, kita memang seharusnya tahu apa itu gagal ginjal. Kalau kita sebut di sini adalah penyakit ginjal kronis ya. Jadi penyakit ginjal kronis itu didefinisikan sebagai adanya gangguan struktur dan fungsional dari ginjal itu yang berlangsung lebih dari 3 bulan. Jadi di sini terminologinya adalah lebih dari 3 bulan. Baik itu strukturnya dan juga fungsinya. Dan itu berimplikasi terhadap kesehatan pasien. Jadi gangguan struktur itu bisa meliputi struktur perubahan bentuk ginjal itu. Kemudian kemungkinan adanya kista pada ginjal. Kemudian ada juga batu. Jadi batu ini juga bisa menyumbat di ginjal saluran traktus urinarius sehingga akan mengganggu dari fungsi ginjalnya. Itu terlihat dari gangguan struktur. Nah, kita katakan gangguan fungsi apabila dia fungsinya memang berkurang. Kita mengukurnya dari apa? Kita mengukurnya dari laju filtrasi dari glomerulus ya dok ya. Jadi kalau laju filtrasi glomerulusnya kurang dari 60, itu bisa kita katakan sudah mulai ada penurunan fungsi ginjal. Ya tadi kita kan sudah menjelaskan ya dok ya, dokter juga menjelaskan tentang apa itu gagal ginjal dan mungkin ada terapinya sendiri ya dok ya. Mungkin bisa dijelaskan apa itu terapi pengganti ginjal ya dok ya. Ya, jadi sebenarnya terapi pengganti ginjal itu dibutuhkan pada kondisi pasien di mana dia sudah jatuh ke kondisi gagal ginjal terminal ya. Jadi kalau kita lihat terminologinya itu penyakit ginjal sudah gagal ginjal terminal, kemudian atau kita sebut end stage renal disease. Baru di situ pasien memang membutuhkan terapi pengganti ginjal ya dokter Iis ya. Terapi pengganti ginjal itu bagaimana? Terapi pengganti ginjal itu ada 3 nih ya. Jadi yang kita kenal yang paling banyak itu kan memang dialisis ya. Dialisis ini pun ada 2, hemodialisis dan juga peritoneal dialisis. Kemudian ada lagi terapi pengganti ginjal yang lain adalah transplantasi atau cangkok ginjal. Nah, dari sekian banyak tadi ada pilihan terapi untuk pengganti ginjal, mungkin kita fokuskan tentang pembahasan apa itu CAPD ya dokter ya, yang tadi dikatakan ada peritoneal dialisis itu ya dokter ya. Mungkin bisa dijelaskan secara spesifik apa itu CAPD dokter? Ya, jadi CAPD atau peritoneal dialisis ya. Jadi peritoneal dialisis itu merupakan teknik dialisis yang membersihkan sisa-sisa metabolisme dan juga kelebihan cairan menggunakan rongga peritoneum kita, rongga peritoneum dari pasien itu sendiri. Itu yang kita namakan CAPD. Lebih detail lagi kalau kita bicara mengenai CAPD, kita tahu ya, jadi CAPD itu merupakan kepanjangan nih sebenarnya nih. C itu continuous ya. Continuous itu merupakan proses dialisis, dia berlangsung selama continuous 24 jam sehari. Jadi proses itu berlangsung secara 24 jam ya. Kemudian ambulatori, A itu ambulatori. Jadi ambulatori itu pasiennya itu bebas bergerak. Jadi bebas bergerak ambulatori, dia bisa mandiri, bisa melakukan aktivitasnya sehari-hari seperti biasa, apakah itu bekerja, apakah itu sekolah, ataukah dia intinya melakukan aktivitas sehari-hari tanpa terbatas ya. Kemudian P itu peritoneal. Seperti kita tahu tadi yaitu menggunakan rongga peritoneum. Jadi rongga peritoneum yang ada di pasien itu sendiri. Itu kita gunakan untuk sebagai penyaring. Jadi istilahnya adalah penyaringnya itu adalah rongga peritoneum sebagai sarana untuk penyaringnya itu. Dan dialisis, D itu dialisis ya, dialisis itu adalah proses filtrasi atau menyaring sisa-sisa metabolisme serta juga kelebihan cairan yang ada pada pasien dengan gagal ginjal terminal. Wah seperti itu nggak dokter ya, penjelasannya sangat kompleks sekali. Lalu mungkin saya mau menanyakan kembali seperti apa yang disarankan pasien-pasien dengan gagal ginjal itu yang menggunakan CAPD dokter?
Pasien yang disyaratkan bisa menjadi pasien peritoneal dialisis itu yang utama adalah dia mandiri, dia bisa mandiri ya Dokter Iis ya. Mandiri itu artinya dia bisa mengerjakan semua serangkaian proses peritoneal dialisis itu secara mandiri di rumahnya sendiri pada akhirnya nanti. Tapi apabila memang pasiennya tidak bisa mandiri, ada keluarga atau famili yang bisa merawat atau melakukan nantinya rangkaian proses peritoneal dialisis itu. Jadi pertama adalah jelas yang dia bisa bersifat mandiri. Kemudian yang kedua, apabila memang kita melihat dan kita melakukan anamnesis, pasiennya itu rumahnya itu dalam kondisi yang lingkungan yang bersih tetapi memang tidak butuh steril ya. Kadang tuh pasien takut bahwa peritoneal dialisis itu membutuhkan kondisi lingkungan yang steril gitu ya. Jadi nggak perlu sebenarnya seperti itu. Jadi kondisi rumah cukup bersih dan dia memang akan taat menjaga kebersihan dan juga SPO atau serangkaian yang nantinya diajarkan. Dan yang terakhir dia syaratnya adalah pasien itu berkomitmen. Jadi pasien dan keluarga yang merawat itu berkomitmen bahwa nantinya dia akan mentaati keseluruhan proses-proses yang akan diajarkan. Jadi ini pasien nanti kan diajarkan atau training ya namanya ya. Itu pada saat awal setelah kita melakukan pemasangan kateter, kemudian pasien akan dilakukan cara melakukannya dan dia bersedia untuk berkomitmen untuk dia mentaati aturan-aturan tersebut. Bisa dijelaskan apa aja syarat-syarat bagi pasien dengan gagal ginjal yang mau menggunakan CAPD ya dokter? Ya, pasien yang disarankan untuk menjalani CAPD adalah dia yang memiliki gaya hidup yang aktif, itu utamanya ya. Siapakah dia? Dia bisa anak-anak. Ya, anak-anak ini kan aktif sekolah, melakukan kegiatan sehari-hari, utamanya sekolah. Kita akan pasien dan keluarganya akan mendapat keuntungan apabila memang anak ini tidak dijadwalkan rutin untuk sesuai jadwal misalnya dengan terapi pengganti ginjal yang lain seperti hemodialisis itu kan harus terpaku jadwalnya 2 kali seminggu atau 3 kali seminggu ya. Kemudian anak muda, jadi selain anak-anak juga mungkin anak muda, remaja dengan mungkin usia sekolah atau kuliah juga ya dengan gaya hidup aktif. Kemudian pasien dengan lokasi rumah yang jauh dari fasilitas kesehatan ini juga disarankan karena kan memang membutuhkan effort ya Dokter Iis ya untuk datang ke fasilitas kesehatan dengan rutinitas 2 kali seminggu atau 3 kali seminggu selama seumur hidup. Jadi kita bisa bayangkan, jadi sangat bebannya pasien ini berat apabila dia memang lokasi rumahnya terletak di jarak yang jauh dengan fasilitas kesehatan. Kemudian pasien dengan akses vaskular yang susah, ini merupakan salah satu ini juga ya. Kalau dia akses vaskularnya susah, dia akan susah dilakukan terapi pengganti ginjal yang hemodialisis sehingga kita memang menyarankan dia untuk mengganti terapi pengganti ginjal dengan peritoneal dialisis. Demikian mungkin yang bisa disarankan. Wah, jadi dari sekian banyak penjelasannya dokter tadi ya, sepertinya banyak kelebihan CAPD dibandingkan kalau pilihan yang lain ya dokter ya. Kira-kira bisa dijelaskan kembali apa itu kelebihannya kira-kira kalau pasien dipasang dengan CAPD dokter? Ya. Jadi kelebihannya banyak ya. Jadi CAPD ini sifatnya berlangsung terus-menerus, bisa seumur hidup memang ya. Jadi keberlangsungannya adalah secara terus-menerus. Kemudian pasien tidak tergantung dari jadwal mesin. Ya, pasien menjadi lebih bebas beraktivitas di luar kegiatan hemodialisis. Misalnya dia memang harus hemodialisis. Kalau dengan CAPD dia akan lebih aktif bergerak. Ya. Kemudian yang penting lagi adalah pengaturan diet nih Dokter Iis ya. Jadi pengaturan dietnya itu dia lebih bebas, bisa lebih tidak terbatas seperti pada pasien-pasien hemodialisis ya. Jadi memang untuk kebutuhan protein, kemudian untuk memakan sayuran, buah-buahan itu memang lebih bisa dibebaskan daripada pasien-pasien yang hemodialisis. Juga kelebihannya apabila memang pasiennya itu memang takut ditusuk ya, ini merupakan kelebihan ya. Kan ada beberapa pasien ya dok ya, dia takut ditusuk kan, kalau hemodialisis itu ngeri ya ditusuk itu. Nah ini bisa merupakan kelebihan karena ini tanpa ditusuk nih. Jadi memang awalnya dilakukan pemasangan kateter insersi untuk kateter CAPD, tetapi
memang tidak dilakukan secara terus-menerus ditusuk seperti pada pasien-pasien hemodialisis. Lalu saya mau bertanya nih dok, kira-kira kalau ada pasien yang sudah berniat mau pakai CAPD, kira-kira prosesnya seperti apa dok? Ya, jadi apabila pasien sudah menentukan menggunakan terapi pengganti ginjal peritoneal dialisis, kita akan edukasi ke pasien dan juga ke keluarganya bahwa memang bersedia berkomitmen menggunakan CAPD. Kemudian pasien akan dilakukan pemasangan kateter. Kateternya apa? Kateter di rongga perut, jadi kateter Tenkov namanya ya. Kateter kita lakukan insersi, pemasangan. Dari situ nanti akan ditunggu nih proses penyembuhan luka dari proses pemasangan tersebut. Dalam proses menunggu ini, apabila memang dia membutuhkan terapi pengganti ginjal, kita backup biasanya dengan backup hemodialisis dengan menggunakan mesin HD ya. Kemudian setelah ada proses penyembuhan kurang lebih 2-3 minggu, kita lakukan training ke pasiennya ini ya. Jadi training ini kita mengajarkan pasien step by step untuk melakukan peritoneal dialisis, proses penggantian cairan. Tidak hanya pasiennya saja ini yang kita ajarkan, keluarganya pun juga harus tahu, terutama keluarga yang satu rumah ya Dokter Iis ya. Jadi keluarga satu rumah itu harapannya apabila suatu saat nanti pasiennya memang tidak bisa melakukan mandiri, dia punya backup, punya cadangan bahwa keluarganya memang bisa melakukan untuk pasien ini sendiri. Dari situ baru kita akan memantau pasien secara berkala, biasanya sebulan sekali tuh dok. Ya dari sekian banyak penjelasan yang tadi dijelaskan oleh Dr. Eti ya dok ya. Jadi kita mungkin bisa simpulkan ya apa itu gagal ginjal sendiri. Gagal ginjal sendiri ya yang kita tahu adalah kerusakan dari sistem fungsi ataupun struktural ya dokter. Yang dengan banyak pilihan terapi pengganti ginjalnya. Tadi sudah disebutkan ada 3, bisa dilakukan dengan hemodialisa ataupun dengan peritoneal dialisis ataupun dengan transplantasi ginjal. Lah CAPD itu sendiri banyak sekali keuntungannya. Selain pasien bisa bebas untuk beraktivitas, pasien juga bisa di rumah karena tidak harus bolak-balik dari rumah sakit atau rumah. Kalaupun dia yang rumahnya jauh juga bisa efektif ya dok ya. Seperti itu. Lalu dari pola makannya sendiri juga bisa seperti orang normal, orang sehat pada umumnya. Mungkin dari Dr. Eti ada yang mau ditambahkan dok? Ya benar ya Dr. Iis ya, jadi memang kita memberi edukasi juga bahwa jangan terpaku pada satu jenis terapi pengganti ginjal saja. Memang yang saat ini yang diketahui masyarakat luas pastinya paling banyak adalah hemodialisis ya. Jadi kita perlu memahamkan terutama pada pasien-pasien dengan penyakit ginjal kronis, kemudian juga pada keluarganya bahwa ada terapi pengganti ginjal lainnya yaitu CAPD ini ya dengan berbagai macam keuntungan tadi yang sudah disebutkan tadi ya. Dan apabila memang pasien-pasien PGK misal pada sobat sehat RSSA ada yang membutuhkan layanan CAPD ini bisa dilakukan di CAPD Center ya, Malang CAPD Center yang bertempat di Poli CAPD di RSSA Malang. Ya Sobat Sehat RSSA, demikian podcast yang hari ini. Terima kasih kepada Dr. Eti atas waktunya telah mencerahkan kami semua ini tentang apa itu gagal ginjal dan apa itu terapi pengganti ginjal. Semoga dengan podcast yang hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Betul Dr. Eti? Ya. Sudah kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.